Kita akan mulai ya teman-teman semuanya tentang kenapa sih kuliah ke Jerman. Aku yakin kalian ikutan di Zoom ini pasti udah browsing juga tentang kuliah di Jerman atau nggak mungkin udah punya kakak, saudara, om, tante atau siapapun yang pernah kuliah ke Jerman dan kalian tertarik untuk kuliah di Jerman. Ada banyak banget pertanyaan yang mungkin kalian juga belum dapat jawabannya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat atau nanti boleh di sesi Q&A di sesi akhir ya. Kita ke awal dulu. Kenapa sih Jerman? Kita lihat dari segi kualitasnya. Kualitas kuliah di Jerman rasanya kita udah nggak perlu pertanyaan lagi. Secara dunia dia udah terkenal banget. Terus juga dari segi jurusan, jurusan mereka ada puluhan ribu ya. Kenapa sih sampai dibilang puluhan ribu jurusan? Ya mungkin menurut kita, hmm, rasanya 100 jurusan juga udah banyak nggak sih? Ini lebih dari 1.000 ya. Bahkan di sini dibilang 20.000 jurusan. Karena kuliah di Jerman, jurusannya lebih banyak yang spesifik. Misalnya contoh kalau kita ngomongin teknik ya. Setahu saya, kalau di Indonesia, teknik mesin itu kalian akan digabung sama mesin, otomotif, dan energi. Kalau di Jerman, 3 jurusan ini aja udah dipecah lagi. Contoh yang lain lagi. Mungkin yang kalian backgroundnya kayak SMA-nya di IPS, kemudian tertarik jurusan antara bisnis, akuntansi atau accounting, kalau enggak di manajemen. Nah, di Jerman ada jurusan yang menurut kita kayak nggak masuk akal, yaitu salah satunya manajemen kuda. Ya menurut kita kayak ngapain ya kita kuliah jurusan manajemen kuda gitu. Terus Hmm. ada lagi yang jurusan manajemen sampah. Ah, sampah aja di manajemenin terus mau ngapain? Ini contohnya. Atau yang kita lebih nyata deh untuk masuk ke Indonesia. eh Kalian suka informatik atau nggak IT, tapi mungkin background kalian IPS, lebih banyak IPS-nya. Sedangkan di Jerman kan nggak bisa ambil teknik informatika, karena kalian background kalian IPS ya. Di Jerman ada jurusan namanya bisnis informatika atau Wirtschaft Informatik. Nah, itu gabungan antara bisnis dan informatik. Cakupannya luas, mungkin karena jurusan ada 20.000 jurusan, kita nggak bisa bahas nomor 1 sampai dengan 20.000, waktunya juga nggak akan cukup. Kalian bisa browsing sendiri lagi jurusan apa sih yang unik-unik di Jerman. Kalau dari segi bahasa, di Jerman sendiri sebenarnya menawarkan dua ya. Ada yang pakai bahasa Jerman dan pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kalian nanya, sarannya ambil yang mana? Tentunya kita tetap nyaranin yang ambil bahasa Jerman. Kenapa pakai bahasa Jerman? Negara itu sendiri, negara Jerman berbasis pakai bahasa Jerman. Nggak mungkin sehari-hari kita ngandelin pakai bahasa Inggris, apalagi kalian yang mau tinggal 4 tahun, mungkin tambah S2 lagi 2 tahun, segala macem, ngandelin cuma pakai bahasa Inggris. Jadi better tetap belajar bahasa Jerman dan ambil kuliah yang pakai bahasa Jerman. Nah, itu keuntungan dari segi kualitas. Kalau dari segi biaya, pasti udah banyak banget yang tahu kalau dibilang kuliah di Jerman itu gratis. Kalau dengar kata gratis, kita pasti demen banget ya. Kita beli kopi aja, beli satu, gratis satu, atau enggak beli dua, dapat tiga, kita bela-belain cari temen supaya kita bisa dapat tiga. Nah, di Jerman ini nggak ada uang kuliah. Di sini dibilang no tuition fee ya. Mungkin kalau kalian lebih familiar dengan sistem di kuliah di Indonesia, kita kenal dengan istilah kayak uang pangkal, uang masuk, uang gedung, uang sumbangan, uang apa lagi ya, uang ujian, uang praktek, uang buku, segala macam. Nah, kalau di Jerman, yang kayak uang pangkal dan segala macam itu nggak ada. Tapi mungkin ada yang bilang juga, tapi kan ada bayarannya kan? Nah, nanti itu dibahas lagi di belakang ya. Yang pasti, uang kuliah atau tuition fee itu gratis. Nggak ada namanya uang pangkal atau nggak uang gedung. Uang sumbangan juga nggak ada. Gratis transportasi umum. Ini penting banget buat kalian mahasiswa. Kalau kita kuliahnya bukan di Jerman, contoh sehari-hari deh, kita sekarang masih SMA kan di Indonesia. Kita dari rumah ke sekolah, antara kita naik motor, bawa motor sendiri, atau enggak kita pakai, saya sebut brand tapi bukan berarti di endorse ya. Kita pakai Gojek atau enggak Grab. Nah, untuk Grab sama Gojek, kita nggak bisa gratis kan. Walaupun kita punya banyak voucher, punya banyak kupon, cuma potongan. Tapi itu tetap nggak gratis. Di Jerman, kalian gratis transportasi umum. Bahkan peraturan terbaru, sekarang yang pakai Deutschland tiket. Deutschland Ticket, itu kalian bisa gratis satu negara. Jadi, mungkin kayak jalan-jalannya kita ya, hobi kita mungkin kalau di weekend di sana, kita bukan main dari mall satu ke mall yang lain, tapi kita traveling ke kota tetangga.
Misalnya kalian tinggalnya di kota Berlin, contoh aja. Kalian suka nonton bola, pasti nggak asing dong dengan nama Bayern Munchen ya. Nah, kalian bisa naik kereta ke Munchen untuk nonton bola, habis nonton ya balik lagi ke kota kalian di Berlin, contohnya. Dan itu benar-benar free, jadi kalian benar-benar bisa manfaatin sebebas-bebasnya. Next, kalian bisa secara keuangan, kalian bisa terbantu dengan adanya kesempatan kerja part-time. Mhm. Di sini dibilang part-time ya, karena sebenarnya kuliah tetap nomor satu ya. Kita tujuannya ke Jerman, kuliah nomor satu, jadi kerja nomor dua. Makanya sebenarnya disaranin ambilnya part-time. Part-time kita punya jatah secara legal 20 jam per minggu. Kalian bisa atur waktu sendiri, kalau misalnya kuliahnya lagi padat, mungkin nggak usah part-time kali ya. Jangan juga jadi eh, karena keasikan kerja, kuliah kalian berantakan semuanya, nanti image-nya sama kayak orang zaman dulu, banyak dibilang mahasiswa abadi kan. Kuliahnya nggak selesai-selesai karena keasikan kerja. Karena kalau kalian lihat gajinya sebagai mahasiswa part-time, itu udah melebihi gaji UMR di negara kita. Nah, jadi tetap kuliah nomor satu, kerja nomor dua, tapi jadiin pengalaman dan ini bisa bantu living cost kalian semuanya sambil cari pengalaman juga nanti buat koneksi kalau mau dunia kerja yang secara profesional. Nah, kalau ngomongin dunia kerja profesional, berarti kita ngomongin masa depan nih. Setelah lulus, itu apa sih yang kalian bisa dapetin selain kalian dapat penawaran kerja tentunya, karena di Jerman sendiri boleh dibilang masih kekurangan tenaga kerja muda ya. Jadi mereka membuka lowongan itu cukup besar. Jadi kalian jangan khawatir kuliah ke Jerman susah nggak sih cari kerjanya? Masih cukup mudah, asalkan kalian memang benar-benar ya sesuai dengan jurusan kalian segala macam ya. Di apa ya, on time lulusnya segala macam itu juga akan ngaruh sih. Kemudian secara luas untuk jangkauannya, Jerman kalau kalian lihat di peta itu ada tengah-tengah Eropa ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kalian misalnya dapat kerjaan di Swiss atau nggak di Austria atau mungkin di negara-negara Eropa lainnya. Itu sangat lebih terbuka daripada kalau kalian dari Indonesia dan mungkin berpikir, ah nanti aja deh selesai S1 di Indo, selesai S2 di Indo, baru kita cari kerja di sana. Tentunya kita akan kalah saing dengan lulusan yang lulus memang dari negara dalam Eropa sendiri. Untuk kali ini kita ngomongin Jerman ya. Nah, Jerman itu termasuk salah satu negara terkuat di Eropa. Masalah kualitas, tadi udah balik lagi ke poin nomor satu, kualitasnya udah terjamin, jadi untuk dapat kerjaan juga kemungkinannya besar banget. Kemudian kalian juga kalau pengen cita-citanya, ah siapa tahu nanti dapat jodoh ya di Jerman, nikah di sana segala macem, itu juga bisa. Tapi kalau Mhm. misal kita nggak usah sejauh itu sampai menikah, kalau mau apply untuk jadi warga negara segala macem, itu juga bisa. Syarat apa? Mungkin nanti di kesempatan Zoom yang lain yang temanya berbeda, kita bisa Hmm. bahas lagi. Karena kali ini kita bahas tentang Nah, kuliah kuliah. dulu di Jerman ya. Oke, Mungkin nanti saya mau tambahin sedikit ya Ana ya boleh boleh terkait Pak. terkait job offer karena kebetulan saya kan juga alumni Jerman dan ini testimoni ya teman-teman. Waktu saya dulu kuliah, saya ambil part time job. Part time jobnya itu coding. Jadi saya kuliah computer science, saya coding di satu perusahaan sebagai part time job. Dan bahkan saya belum lulus di akhir-akhir saya pas lagi tahap akhir kuliah, saya udah ditawarin untuk kamu mau nggak lanjut full time job di sini. Saya termasuk yang generasi awal. Dulu tuh di awal saya kan di awal 2000-an kuliahnya ya. Jadi di awal 2000-an itu baru ada peraturan baru. Dulunya orang Indonesia nggak boleh itu untuk kerja di sana. Terus saya termasuk yang pertama-tama dan dari angkatan saya sesama orang Indonesia tuh banyak banget yang akhirnya dapat kerja di sana. Sekarang lebih mudah lagi. Nah ini Ana tadi singgung tentang masalah PR ya, PR tuh permanent resident. Kemudian aturan untuk mendapatkan PR itu kalau dulu zaman saya tuh harus bekerja di atas 6 tahun, full kerja full, membayar pajak segala macam. Sekarang dipermudah. PR udah bisa didapatkan dengan hanya bekerja 3 tahun aja full time. Citizenship, ya ini hanya info ya. Mungkin ada yang pengen tuker nih paspor hijau ke merah mungkin ya. Merah ke merah ya sekarang karena ya udah berubah paspornya. Citizenship bisa di-apply hanya kalau sudah bekerja 4 tahun. 4 tahun sudah bisa apply citizenship. Jadi ada beberapa teman-teman saya dulu, waktu saya juga di Jerman yang akhirnya tukar paspor, dia lebih merasa nyaman tinggal di Jerman, itu sekarang lebih mudah lagi. Bahkan zaman saya itu harus 10 tahun tinggal di sana, sekarang sudah tinggal 4 tahun. Semakin lama nih saya lihat semakin
semakin ke arah yang lebih baik sih Jerman ini. Gitu tambahan dari saya Ana. Silakan Oke, lanjutin. thank you untuk tambahannya. Semoga bisa menjadi gambaran ya buat teman-teman semuanya untuk berpikirnya lebih luas lagi. Jadi kuliah di Jerman itu banyak banget keuntungannya. Nah, kalau kalian suka nanya juga, kampus-kampus di Jerman mungkin kita jarang nemuin saat pameran atau enggak education fair yang kayak di hotel yang di Jakarta khususnya. Jarang ya. Kenapa sih? Dan emang mereka masuk nggak sih secara dunia, ranking dunia? Ini kalian bisa lihat, nanti juga bisa cek di website-nya juga. Ini adalah beberapa universitas negeri yang ada di Jerman yang masuk dalam ranking dunia ya. Mungkin yang paling atas, yang di nomor 11, ini mungkin nggak asing buat kalian, Tum. TUM, yang di kota München, bahasa Inggrisnya di Munich ya ini ya. Nah, Mhm. eh ini kalian juga mungkin yang nonton bola juga tanpa tahu universitasnya mungkin juga udah familiar sama namanya ya. Ini salah satu favoritnya juga. Kalau ditanya susah atau enggak, ya depend on kalian semua sebenarnya. Kalau kalian emang Anak udah, anak kita ada yang di TUM ya kemarin ya. iya Ti- ada, ada 3 elektro ya kalau nggak salah ya kemarin iya mereka. Sama betul, kimia, bener ya? iya betul. Oke, Heeh. oke. Banyak yang masuk ke sini juga dan mungkin kalau di bawahnya nih Heidelberg nih mungkin juga teman-teman juga sering dengar kan ini salah satu universitas tertuanya ada di Jerman. Mungkin ya teman-teman tertariknya kayak kedokteran segala macam biasa masuk Heidelberg ke paling sini ya. terkenal Iya, kedokterannya. betul. Dan siswa kita juga ada yang di Heidelberg ini gitu. Dan sisanya kalian bisa lihat lagi di website masing-masing ya. Biasanya sih, Aachen itu oh banyak yang betul, Aachen fansnya tempatnya. Habibie. Nah, iya, kalau dulu kita tahu mantan presiden kita kali ya, Bapak B.J. Habibie kuliah di mana? Nah, ini yang di kolom sebelah kanan ada RWTH, itu adalah universitasnya beliau dulu. Gitu. Ini sekilas doang beberapa universitas ya. Sebenarnya ada 130-an lebih universitas negeri yang ada di Jerman. Cuma kalau balik lagi kita buka 1 sampai dengan 130, waktunya juga nggak akan cukup. Jadi kita bikin lebih simpel supaya kalian juga bisa nanti browsing lagi untuk lebih detailnya. Kita lanjut lagi. Nah, kesempatan kerja tadi udah disinggung dikit juga kalau Pak Sandi pernah udah sebelum lulus udah sampai ditawarin kerja segala macam. Ini yang lebih ke arah sesuai dengan jurusan. Ini kalian bisa ambil tadi part time sambil kuliah, bagi waktu ya mungkin sekitar 4 jam per hari, maka total seminggu ada 20 jam. Atau ambil waktu liburan juga bisa, karena di Jerman kurang lebih dalam setahun kita liburnya sekitar 4 bulanan. Sekitar 3 bulan di musim panas, sekitar 1 bulan lagi di musim dingin. Nah, kalau kalian bisa bagi waktu antara kuliah dan kerja, mungkin bisa ambil part-time yang sore hari. Tapi kalau nggak bisa, bisa ambil waktu liburan. Tapi kalau misal tetap mau fokus dulu aja, kuliah juga it's okay. Nanti kalian bisa kerja setelah lulus. Ini beberapa contoh perusahaan di Jerman yang sesuai dengan jurusannya. Contoh dari paling kiri dulu, ini pasti nggak asing ya, nama-nama mobil. Ada BMW, Mercedes-Benz. Mercedes-Benz yang mungkin biasa kita suka bilang di Indo Mercy ya. Sebenarnya nggak ada singkatan Mercy yang benar juga memang kalau nggak Benz atau nggak emang Mercedes-Benz. Kemudian kalau kita geser ke kanan, ini lebih ke arah untuk mechanical-nya. Mungkin kalau di Indonesia kita lebih kenal yang Bosch kali ya. Kemudian yang untuk chemical engineering, kalian juga pasti tahu yang logo biru ini cukup terkenal. Baygon. Ya, penting di rumah. Biasanya mama-mama nih butuh. Kalau ada kecoa apalagi. Yang paling kanan mungkin kalian nggak tahu atau mungkin tahu, saya juga nggak tahu. Karena mungkin udah mengalami pergerakan, tapi sebenarnya masih ada gitu. Ini salah satu Masih brand masih. yang dikenal. Oh Siemens masih juga ada. masih ada di Oh masih ada. Indonesia, tapi lebih ke pembangkit listrik sekarang. Oh oke. Peralatan pembangkit listrik masih ada Siemens. Oh oke. Ternyata masih ada ya. Oke. Hmm. Nah ini beberapa perusahaan besar. Jadi kalian jangan khawatir juga perusahaan itu juga nggak selalu ada di Jerman ya. Bisa jadi mereka buka cabang atau nggak apa di US contoh doang nih yang selama negara gede. Atau nggak mungkin di Inggris atau di mana. Bahkan di Indonesia juga bisa. Nah tentunya mereka juga suka kalau punya lulusannya yang bisa pakai bahasa Jerman. Mengingat mereka perusahaan Jerman. Nah, kalian buat kesempatan kerja juga akan semakin bagus kan peluangnya itu untuk ditempatkan di negara lain di luar negara Jerman ya, walaupun kuliah di negara Jerman. Kita lanjut lagi. Setelah dari kerjaan, kita ngomongin ke jurusan-jurusan favorit di Jerman. Sekali lagi, jurusan ada 20.000 jurusan. Kita persingkat, ini hanya yang favorit berdasarkan yang sering diambil.
oleh student-student dari Indonesia khususnya. Secara teknik dulu, pasti dari segi kayak robotik ya, mekatronik, kalian juga pasti udah familiar. Kemudian otomotif, tadi udah kenal sama brand-brandnya yang per mobil-mobilan. Foodtech, kemudian juga elektro. Di luar dari 4 jurusan ini bukan berarti nggak ada ya, masih banyak lagi yang lain. Ini hanya beberapa jurusan yang favorit di Jerman. Buat kalian tertarik kedokteran, tentunya pasti ada dokter, baik dari dokter umum, dokter hewan, maupun dokter gigi. Bahkan kalau kalian tertarik sampai dengan program spesialis kedokteran, itu juga bisa. Hmm. Kemudian kalau yang sukanya lebih ke arah seni, atau nggak sosial, ya mungkin anak IPS kali ya, itu kalian bisa mulai dari jurusan musik. Musik, apalagi yang kalian belajar musiknya klasik, tentunya udah tahu ya, komposer musik klasik, itu Beethoven. mayoritas, betul. Mayoritas Wah, dari mana? Mungkin ada yang bilang, ah tapi kan nggak semua Jerman, ada yang dari Austria. Betul juga, tapi kan juga ada dari Jerman dan Austria. Jadi kalian Austria akan, juga berbahasa Jerman, jangan lupa. nah betul. Jadi kalian tetap sama aja, butuhnya juga bahasa Jerman juga. Dan kalian akan belajar di negara yang emang asal muasalnya para komposer yang terkenal itu. Kalian akan ngerasain vibe-nya juga beda. Kemudian kita belajar jurusan sosial, ada jurusan graphic design, animasi, kemudian juga yang lain masih banyak ya, desain produk dan lain-lain, fashion design, kalau tertarik juga. Buat kalian yang nggak suka seni, nggak suka gambar, tapi lebih suka math, lebih suka finance, juga bisa ke arah jurusan yang lain, lebih ke arah bisnis atau nggak manajemen. Ada bahkan ini bisnis law, nah ini salah satu jurusan bisnis yang agak beda ya, nggak cuma bisnis doang. Kemudian ada ekonomi, accounting, dan lain-lain. Sebelum aku lanjut, kita akan ngomongin ke dia ya. Aku pengen kenalan dulu ya sama yang hadir di sini. Hmm, Dari tadi kita berdua doang nih Pak yang ngobrol, jadi aku pengen kenalan dulu boleh. sama. Jadi mungkin kita langsung buka sesi tanya jawab, Ana, atau gimana? Nggak dulu Pak, aku mau nanya dikit aja sebelum kita masuk Ah, ke oke, biaya nih. oke, 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 oke. mungkin aku boleh panggil atas nama, hmm, dari huruf A dulu deh ya. Ada atas nama Alisa Nadia Safira. Halo Kak Alisa, boleh kenalan nggak? Alisa, Nadia, Safira, apakah hadir? Halo Kak Alisa Nadia. Halo. Oke, itu ada Halo. di chat tuh. Oke, boleh tahu Kak dari, sorry, kamu SMA? Oh, sorry, di unmute-nya bisa-bisa. Sebentar, sebentar. Tunggu ya. Oh, Tunggu, tunggu, tunggu. Oke. eh oke, silakan, silakan, silakan. Udah bisa sekarang. oke, Kak Lisa, udah bisa di-unmute? Oh, Oh, masih belum bisa. sebentar, sebentar. Sebentar. Ask to unmute. Coba lagi deh. Apa udah bisa, Kak Alisa? Mestinya udah bisa kok, udah di allow nih. Masih belum bisa, Kak? Oke, kalau Kak Alisa masih belum bisa, mungkin aku geser dulu. Hmm, Kita coba ke Kak... Hmm, jangan A lagi. ya, Yang lain. betul-betul. Karena nama saya Ana, dari A kita Oh, ke M oke. kali ya. Oke, Kak ada boleh. Kak Nisrina Aulia Rahma, bisa di-unmute, Kak? Nisrina Aulia Rahma. Boleh kenalan. Oh iya, halo Kak. Halo, salam kenal. Boleh kenal nggak kamu dari SMA kah atau dari SMK atau gimana nih? Kalau aku kebetulan udah lulus S1, jadi Hmm. lagi mau kuliah S2, cari-cari. Oke, Oke, tertarik cari kuliah info tentang S2 kedua. ya. Oke. Oke, udah pernah belajar bahasa Jerman belum? Belum sempet sih waktu SMA kayak cuman di SMA aja. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan tentang S2 atau apapun itu, boleh ya nanti di sesi Q&A ya. Oke, terima Oke, kasih Kak. makasih. Satu orang lagi yang saya pengen kenalan dulu sebelum kita Yang ngomongin yang biaya. masih SMA yang tujuannya mau S1 mungkin atau gimana, Ya, Ana? boleh Oke. mungkin sekarang saya pakai nama cowok nih. Ada Kak Daniel Matthew. Daniel Matthew. Iya, Daniel. Ya, Halo. halo. halo, Boleh kenal kamu dari anak SMA atau gimana nih? anak SMA. SMA, Hmm. SMA kelas berapa Kak Daniel? Kenapa?
Kelas berapa? Kelas SMA kelas 1. Oh, sama kelas 10 ya. Tertarik kuliah ke Jerman nih ceritanya. Iya, Tertarik mau jurusan apa? mau medical sih, kayak tadi Wow, dikasih tahu. Wow. Jadi wow, dokter. Iya, Wow, keren. wow. Oke. Boleh tahu asal SMA kamu dari mana? Sekolah Murid Merdeka. Sekolah Murid Mereka. Oke, terima kasih Kak Daniel. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh ditanyain ya di sesi Q&A ya. Iya, siap. Kasih. Oke, sekarang aku akan lanjut ke penjelasan yang tadi. Kita akan ngomongin untuk biayanya ya. Udah keluar ya? Kita bahas tentang biaya hidup ya ini Ana ya Yes. berarti ya. Kita akan Karena kan ngomongin tadi biaya kan hidup. tadi di awal kita udah info nggak ada uang gedung, uang Hmm, sumbangan, uang praktek, iya, uang segala betul. macam uang itu nggak ada. Yang ada Hmm, adalah biaya hidup. Biaya ya. hidupnya kayak gimana? Ini Nah, Ana mau ceritain nih ini ya. dia. Biasanya yang suka teman-teman pada takutin, ah iya nih biaya kuliahnya murah, murah, murah. Biaya hidupnya nih, jangan-jangan gila-gilaan. Nah, ini adalah simulasi biaya hidup. Sekali lagi ada garis bawah ya, beberapa poin. Semua biaya hidup tergantung gaya hidup masing-masing. Jadi kalau kalian makannya juga suka macam-macam, sehari kita hitungan normal makan 3 kali ya. Misalnya ada yang makan sehari 7 kali, tentunya akan beda. Ada yang suka masak, ada yang nggak mau masak sama sekali. Nah, tentunya juga akan beda. Ini adalah perhitungan standar hidup mahasiswa kuliah di Jerman dengan asumsi 1 euro sama dengan 19.000 rupiah. Ini luar biasa. Mm. Euro tuh tahun lalu ya 2024 bulan November saya ingat banget karena waktu itu saya ada bisnis ke sana baru 15.000 Ana. Wow, naiknya Sekarang gede. April 2025 19.000. Jadi kita udah naik berapa persen ini euronya. Jadi supaya teman-teman gak shock dulu Luar biasa. udah naik hampir 27% dari Mm. November 2024 ke April 2025. Jadi Mm. mungkin angka ini agak sedikit kelihatan lompat gitu ya. Mm. Karena memang mata uang kita lagi sangat lemah saat ini. Tapi kalau ini pakai ambil kurs tahun lalu 25% lebih rendah dari sekarang. Mm. Betul. Dan teman-teman juga jangan lupa walaupun ini angkanya cukup bikin siak shock ya, kalian juga harus tahu dengan part-time job itu kan kita kan dapat mata uangnya pakai mata uangnya Jerman ya. Jadi jangan setiap mau beli barang kalian harus convert dulu ke rupiahnya berapa. Mau beli roti di kalkulator dulu kali 19.000. Lama-lama kita nggak makan. Makanya kalau kalian mau coba untuk part-time job, kalian akan tahu juga, oh iya ya sebenarnya ketolong. Dari segi tempat tinggal tentu itu akan biaya terbesar dari eh, biaya bulanan kita. Karena kita jangan compare sama harga kos-kosan di Indonesia. Contoh, kalau kita mau hemat, kita suka cari kos-kosan mungkin udah deh yang sepetak aja nggak apa-apa. Pakai alas tidurnya yang biasa aja di lantai juga nggak apa-apa, nggak ada AC nggak apa-apa, nggak ada kamar mandi nggak apa-apa. Mau kamar cuma sepetak, nggak ada jendela segala macam, it's okay. Untuk di Jerman mereka nggak bisa. Kenapa? Bukan nggak bisa sepetaknya, tapi mereka pun juga ada aturan. Misalnya tempat tinggal yang layak untuk satu orang mahasiswa itu harus berapa meter misalnya, kemudian harus ada ventilasi segala macam. Itu aturannya ribet deh. Jadi makanya sistem tempat tinggal di Jerman itu nggak bisa yang kayak kita seenak kita sendiri, udah sewa kamar juga, biar lebih hemat kita sekat sendiri bagi dua sama temen. Itu juga aturannya beda. Jadi makanya biaya tempat tinggal tentunya itu adalah makan slot terbesar dari biaya bulanan kita. Yang kedua, makan dan minum. Makan tentunya kalian juga butuh makan semuanya. Nah, ini kalian bisa akalin, bisa ataupun nggak bisa masak, kalian harus bisa masak sebenarnya. Walaupun nggak seenak masakan ibu kita di rumah, tapi asal kita bisa goreng telur misalnya, goreng chicken nugget, itu akan lumayan nolong. Atau nggak makan di kantin kampus. Karena, Mensa. betul, karena kalian akan dapat potongan harga mahasiswa. Udah gitu, kan kita ngomongin budaya Barat sama Timur ini juga perbedaan di porsi makanan ya. Kalau kita orang Indonesia, misalnya kita masih ada apa sih kalau di Jogja aja? Nasi kucing Nasi ya. kucing. Nah, nasi kucing yang kalau nggak salah sekitar 5 ribuan, porsi cuma segegam tangan doang. Kalau di Jerman kan nggak ada nasi kucing ya, jadi porsi mereka pun juga cukup besar. Mungkin buat yang cewek, kadang bisa makan 2 kali. Kalau yang cowok ya, at least langsung kenyang lah ya. Sedangkan kalau di Indonesia kadang kita beli makan masih jajan lagi dan jajan lagi. Karena porsinya juga mungkin lebih kecil. Minum juga karena
air keran di sana bisa diminum sebenarnya nolong. Walaupun mungkin di awal-awal kita kan merasa jijik ya, karena kita nggak terbiasa minum dari langsung air keran. Cuman ini bisa nolong juga. Tapi kalau kalian suka minumnya selalu aneh-aneh, harus jus buah misalnya setiap hari, ya agak susah. Kemudian berikutnya kalian juga harus bayar asuransi. Nah, asuransi mungkin untuk orang Indonesia, apalagi kalau kita untuk hanya masih level mahasiswa ya, belum yang karyawan, mungkin nggak terlalu familiar ya. Kayak ngapain sih butuh asuransi? Orang nggak ngapa-ngapain juga sih. Nah, tapi kalau di Jerman ini penting banget karena kalian akan di-cover semuanya. Bahkan yang dulu kejadian COVID ya, itu kan seluruh dunia juga baru tahu ada namanya COVID. Itu masih di Jerman yang udah punya asuransi, mereka tetap asuransinya mengcover untuk COVID-nya. Pengeluaran lainnya tentunya ya buat kalian sendiri sih. Misalnya kayak buat kuota internet, buat nonton bioskop, atau enggak sesekali pergi sama temen ngafe, kayak gitu ya. Bukan setiap hari ngafe tentunya, tapi hanya sesekali. Kalau kuota mungkin kalian juga tetap butuh. Kalau misalnya di tempat tinggal kalian mungkin nggak ada, atau juga mungkin lebih ke arah sehari-hari kali ya untuk mobilenya. Tapi kalau telepon itu biasa sesama Jerman masih gratis. Jadi kalian nggak butuh pulsa lagi. Nah, total biaya hidup kalian satu bulannya itu sekitar hampir 1.000 euro. Atau kalau dirupiahkan itu hampir 19 juta. Angka yang cukup luar biasa, sekali lagi kalau di-compare dengan negara kita, yang tadi yang masih ada nasi kucing 5 ribuan. Tapi kalau kita compare sama Eropa, atau compare di luar Indonesia, angka 19 juta sebenarnya tidak setinggi yang kita kira. Kenapa? Karena kita kebantu dengan part-time. Dengan kalian kerja part-time yang tadi, yang sempat juga pas Andi sempat ceritain waktu dia kuliah, segala macam, kalian udah bisa dapat 500 euro, berarti udah 50% sendiri. Kalian bisa bantu biaya pengeluaran orang tua. Mungkin kalau dari 19 juta tadi, satu bulan kita bagi dua, sebulan berarti 9 juta. Mungkin itu adalah pengeluaran di Indonesia. Udah semuanya. Tapi kalau kalian kuliah di Indonesia, tentunya kita nggak akan kerja sama sekali. Karena contoh, kita ke Indomaret, kita ke Alfamart, kita cari kerja part-time. Tentunya akan susah. Walaupun dapat biaya yang kita dapetin, atau nggak gaji yang kita dapetin, itu boleh dibilang mungkin hanya buat nonton sama teman di weekend, segala macam. Tapi nggak akan nge-cover living cost kita sampai dengan 50%. Jadi, pengeluaran mahasiswa kuliah di Indonesia dan di Jerman sebenarnya hampir sama. Bedanya, kalau kuliah di Indonesia 100% biaya yang dikeluarin oleh orang tua, karena kita nggak bisa kerja part-time sama sekali, full kuliah 4 tahun. Tapi kalau kalian kuliah di Jerman, pengeluaran orang tua akan sama dengan pengeluaran yang mereka keluarkan saat kalian kuliah di Indonesia. Bedanya, kuliah di Jerman, kalian bantu orang tua 50%. Maka terjadilah angka yang sesuai di tabel ini. 19 juta bukan angka yang besar setelah kita sampai di Jerman, karena kita ngerasain kerja part-time-nya. Itu sekilas tentang simulasi biaya hidupnya. Ana, saya mau Boleh? ngasih tambahan. Ini biaya hidup 990 ini sebenarnya waktu kita bikin kan kita update ya dengan kurs mata uang 19.000. Ini tuh kemarin saya baru ngobrol sama kebetulan ponakan ada yang masih di Berlin sekarang lagi kuliah. Saya baru ngobrol-ngobrol. Saya tanya, kamu realistisnya satu bulan itu biaya hidup kamu berapa? Ini Berlin ya, kota besar ya, ibu kota. Dia bilang antara 700 kadang hampir 800. Wow, saya bilang, memangnya kok bisa semurah itu? Kamu savingnya gimana? Nah, dia cerita, pas paling paling banyak dia saving. Kalau tempat tinggal itu mirip-mirip lah, Berlin juga sekitar 300-400 ya buat satu orang. Tapi yang paling dia bisa banyak saving adalah makan dan minum. Makan dia masak dan dia porsi-porsiin kecil, dia simpen di freezer, dia bikin rendang dalam porsi banyak, dia pulang kuliah, dia masak nasi, dia angetin rendangnya. Jadi itu cara buat berhemat ya. Dan kemudian dia juga tipikal anak yang memang hemat ini. Untuk biaya lainnya kayak HP, dia jarang 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 beli kuota ya. Dia ambil yang paling murah dan dia selalu di kampus karena di kampus wifi semua gratis buat student. Itu cara dia berhemat. Jadi dia buat yang lain-lainnya bahkan nggak nyampe 100 euro. Itu cara dia bisa dapat living cost biaya hidup sekitar 700-an euro per bulan. Jadi angka 990 ini sebenarnya kita juga agak sedikit Iya. udah Kita ini versi ini pahit ini lumayan ya, Pak. lumayan Sebenarnya. enak ini. Bukan yang susah gitu loh. Mm-mm, mm.
Betul, ya. betul. Karena juga ada student dari kita, dia tinggalnya di kota Düsseldorf dan ini cewek. Cewek kan biasa kita pasti mau ngomong kita harus beli skincare dan lebih rempong ya Lebih banyak buat ya kebutuhannya kalau iya, cewek ya. harus harus dipahami kebutuhan kita emang berbeda. Nah, ini cewek dia bahkan cuman sekitar 500 euro per bulannya. Aku tanya, kamu bisa 500, kamu nggak makan apa gimana? Makan kok, aku tetap normal semuanya. Tapi balik lagi, perjuangan sebagai mahasiswa untuk bisa menekan biaya ini kan beda-beda ya. Tadi salah Ya, satunya ada yang yang lebih dari masak. 1.000 juga ada. Ya, Yang betul. makan Dan di tak luar terus setiap terhingga. hari juga ada. Betul. Ke Iya. atas nggak ada batasnya lah. Ya, betul. Jadi sebenarnya tergantung masing-masing dari kita. Ini kan gaya hidup ya. Kalau sampai ada, tapi tetangga saya dia bilang dia sampai 50 juta. Makanya tadi mau sampai 100 juta pun juga bisa. Tergantung dari kita masing-masing. Gitu ya. Jadi jangan terlalu pusing dengan angka-angka ini karena masih bisa diakalin. Masih banyak cara lah untuk ngakalin. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini syaratnya karena mungkin tadi di antara kalian ada yang lulusan S1 dan pengen S2, tapi karena fokusnya hari ini kita mau ngomongin S1-nya dulu, jadi kita siapinnya untuk S1 ya. Syarat yang pertama, lulus SMA. Kalian nggak bisa kelas 10 atau kelas 11 udah cinta banget sama Jerman, mau pindah hari ini juga. Nggak bisa. Kalian selesaiin dulu kelas 12-nya, karena kita butuh nilai akhir kelas 12, rapot SMA, kelas 12 ya, semester ganjil dan semester genap, plus ijazah sekolah. Kalau nanti di tahun kelulusan kalian ada ijazah-ijazah yang lain, karena kurikulumnya kadang berubah-ubah, juga it's okay. Intinya semua ijazah dari kelas 12 yang akan dipakai untuk kuliah ke Jerman dengan nilai rata-rata minimal 85. Kalau misalnya nilai kalian 84,9999 pun juga mohon maaf nggak bisa. Jadi better kalau kalian emang udah tertarik kuliah ke Jerman, dari sekarang nilai dibagusin ya. Diangkat semua di atas 85 supaya nanti saat kelas 12 nilai kalian juga udah lebih stabil. Syarat berikutnya udah tentu kita harus belajar bahasa mereka, bahasa Jerman, dan punya sertifikat B1 dan B2. Bahasa Jerman nanti kalian akan belajar di level A1, A2, B1, dan B2. Tapi sertifikatnya diminta hanya sertifikat akhir, B1 atau B2-nya. Beberapa, aku nggak sebut student college dulu ya, beberapa universitas mungkin menerima sertifikat B1, tapi disarankan kalian belajarlah sampai dengan level B2, karena nggak ada salahnya belajar bahasa Jerman lebih tinggi untuk mempermudah kuliah kalian saat di Jerman nanti. Belajar berapa lama, susah apa enggak, nanti kita bisa bahas di belakangnya. Nah, kita akan masuk dulu setelah ini kalian dapetin semua. Udah lulus SMA, nilai udah bagus, udah punya sertifikat bahasa Jerman, terus ke Jerman, kita butuh apa lagi? Untuk syarat untuk masuk ke Jerman, tentunya selain kita butuh paspor ya, segala macam. Nah, untuk persyaratan visa, kalian dibutuhkan jaminan keuangan atau block account atau deposito atau enggak spare konto. Ini bukan uang masuk, bukan uang pangkal, bukan uang jaminan segala macam. Karena tadi di awal udah dibilang uang kuliah gratis. Terus ini ada duit apaan yang 13.000 euro. Kalau pikir-pikir sekitar 250 juta ya. Tapi uang jaminan ini tidak akan dikunci. Jadi hanya dibuka sebelum kita apply visa untuk menjamin kehidupan kalian setahun pertama di Jerman. Setelah kalian nyampe di Jerman, kalian akan boleh tarik dari 13.000 dibagi 12 bulan. Jadi satu bulannya kan bisa tarik sekitar 1.100 euro. Berarti sekitar 20 jutaan. Kalau tadi di slide sebelumnya udah tulis living cost Biaya terbesar hidup. aja, ya 990. Sedangkan kalian bisa tarik 1.100, harusnya nutup ya. Jadi selama setahun pertama, orang tua nggak perlu kirim biaya hidup kalian pun sebenarnya kalian bisa hidup sendiri. Kalau kalian misal saving, misalnya hemat, di akhir tahun kalian punya 3.000 euro, orang tua di tahun berikutnya tinggal kirim 10.000 euro. 13.000 euro, kalau kita convert ke rupiah, besar ya, 250 juta. Tapi kan ngerasain kerja part-time tadi. Apalagi kalau kalian kerja di saat liburan, di musim panas segala macam, gaji sebulan, 2 bulan, 3 bulan kalian kumpulin, angka ini akan terlihat kecil. Makanya sekali lagi, jangan semua barang atau nggak semua pembelian yang kalian lakuin itu kalian convert semua ke rupiah dulu. Kalian harus rasain pemasukannya di Jerman juga berapa. Nah, tanpa jaminan finansial ini kita nggak bisa apply visa. Setelah visa keluar, kita berangkat ke Jerman. Kuliah pertama itu kita nggak bisa langsung masuk ke universitas ya. Kita akan masuk ke student college. Ada yang udah tahu belum nih student college itu apa?
Kayaknya Mungkin udah ada beberapa yang paham deh student iya, college pasti itu udah apa. banyak yang browsing ya. Nah, Mm. student college ini basically harus persyaratan utama sebelum kalian kuliah ke Jerman untuk masuk ke dunia universitas. Karena di Jerman sendiri sebenarnya mereka lulusnya di kelas 13. Kita kelas 12. Jadi kita harus penyetaraan dulu. Student college bukanlah sekolah bahasa ya. Banyak banget yang nganggep, oh 1 tahun itu sekolah bahasa, habis itu kuliahnya 4 tahun. Nah, itu yang enggak sebenarnya. 1 tahun student college, 3 tahun kita bachelor atau S1. Bachelor Kalau di Jerman ada, 6 semester ya, 3 tahun ya. Kalau di ya Indonesia kan S1 betul, 8 semester. 4 jadi 4 tahun. Jadi Hmm. sebenarnya sama aja. Kalian yang kuliah di Indonesia juga 4 tahun. Cuma bedanya kalau di Jerman 1 + 3 totalnya jadi 4 tahun. Ini di luar kedokteran ya. Kalau kedokteran tentunya lebih lama karena yang dipelajarin juga manusia. Jadi juga jangan cari kuliah kedokteran. Aku maunya kuliah kedokteran yang cuma 4 tahun. Rasanya nggak bisa. Terlalu complicated ya manusia ya. Jadi kuliah kedokteran pasti lebih lama. Lebih lama. Non kedokteran kita total 4 tahun, 1 tahun student college, 3 tahun kita sudah S1. Sekilas karena ada anak S2, S2 sekitar 1 tahun namanya 2 tahun karena beda-beda ya. Jadi Antara nanti 3 sampai 4 semester kalau master degree. oh ya, berarti sekitar 1,5 sampai 2 Sampai tahun. sampai 2 tahun betul. Oke, itu sekilas tentang persyaratan kuliah ke Jerman. Sekali lagi kalau nanti ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom chat atau enggak masuk ke sesi Q&A. Nah, sekarang alurnya nih kayak apa sih untuk kuliah ke Jerman? Yang pertama, tentunya kalian dari diri kalian sendiri harus putusin memang saya mau kuliah ke Jerman. Jangan karena FOMO, jangan karena paksaan, karena pasti akan ada saatnya kita struggle semuanya. Dari awal, struggle kita yang pertama, kalian harus melewati namanya kursus bahasa Jerman. Ini yang berdasarkan Duolingo terlihat mudah, tapi kalau dijalanin lagi satu-satu sama dengan B2, tentunya kalian akan merasa juga, wah, ternyata lumayan susah juga ya. Nah, karena bahasa yang kita nggak pakai di Indonesia ya. Kalian belajar bahasa Jerman, nggak pakai bahasa Jerman hanya di tempat les. Jadi pasti akan butuh waktunya. Berapa lama proses kursus bahasa Jermannya? Sekitar setengah tahun sampai dengan 8 bulan. Ini dengan catatan kalian belajar secara intensif ya. Asumsinya misalnya lulus kelas 12. Lulus kelas 12, belum pernah belajar bahasa Jerman sama sekali. Bisa nggak sih untuk berangkat ke Jerman dalam waktu cukup cepat ya? Bisa. Karena sekitar setengah tahunan, kalian udah bisa berangkat untuk kuliah ke Jerman. Dengan catatan komitmennya harus kuat, belajar setiap hari. Ke anak sekolah lagi, tapi mata pelajaran cuma 1. Selesai belajar bahasa Jerman, kalian harus menempuh ujian sertifikasi B1 dan B2 tadi. Tanpa B1, B2, ini semacam TOEFL atau IELTS ya. Karena di Jerman kita nggak pakai TOEFL. Ini sertifikat yang kalian harus pegang untuk kuliah ke Jerman. Selanjutnya, setelah itu kalian lengkapin semua, dari kami akan urus pengurusan dokumennya. Misalnya, kayak terjemahan dokumen, terus kayak nanti ada apostil. Itu akan makan waktu cukup lama sih sebenarnya. Karena penerjemahannya bukan kita Google Translate semua dokumen kalian ya. Nggak bisa, kita harus pakai penerjemah tersumpah. Dan itu memang cukup butuh waktu sekitar 2 bulan. Sambil jalan itu juga, nanti kita akan kasih kalian persiapan untuk ujian masuk student college-nya. Tes masuk ujian student college, mayoritas hanya 2 pelajaran, bahasa Jerman dan matematika. Kelemahan mahasiswa Indonesia biasanya di bahasanya. Karena balik lagi ke step yang pertama tadi, kita generasi eh, serba mau instan ya. Jadi kalau dibilang B1 cukup, maunya B1 aja, udah cukup. Nah, sedangkan saat masuk ke student college ini, kita ada tes bahasa Jerman dan matematika. Maka kalau bisa, selesaiin sama dengan B2, supaya untuk masuk ke student college-nya, kalian akan merasa lebih mudah. Tes masuknya cuma 2, Jerman, matematika. Nah, bahasa Jerman ini biasa agak-agak ya. Kemudian, kalian akan persiapan untuk tes masuknya. Kemudian pendaftaran semua nanti dari kita, kayak kirim dokumen ke Jerman, segala macam, nanti dari kami semua. Karena kita bukan daftar online, segala macam, Jerman cukup kaku ya dalam hal ini memang. Mereka harus terima dokumen secara fisik. Setelah Masih itu harus kita selesai, kirim posnya ya, iya, dokumen-dokumennya masih harus betul. pakai pos. Nah, jadi tentunya itu akan ada biayanya ya, karena kita kirimnya bahkan juga bukan pakai paket-paket yang murah-murah itu, kita pakainya bahkan DHL, jadi emang biayanya cukup tinggi, karena kita takutnya dokumennya hilang, dokumen penting. Nah, sambil jalan itu juga, kita mulai deh pembukaan blog account-nya, segala macam. Blog account selesai, baru kita masuk ke pengurusan visa. Selanjutnya, setelah ini semua selesai,
kalian berangkat ke Jerman tentunya sama teman-teman yang lain. Begitu ketibaan di Jerman, kita langsung jemput di bandara dan kita antarin ke tempat tinggal sementara kalian. Jadi tempat tinggalnya kalian nggak perlu cari ya. Kita udah cariin dulu. Kita udah cover untuk 1 bulan pertama, udah termasuk listrik dan air, tapi makan masing-masing. Nah, di 1 bulan ini, kalian akan tes ke minimal 5 student college. 5 tempat yang kalian akan tes, bahkan tiket keretanya pun ke kota-kota lain ini kita udah masukin juga. Jadi kalian gak usah khawatir untuk di awal-awal bulan. Makanya dengan adanya kita, tujuannya adalah supaya orang tua kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu ikutan terbang ke Jerman untuk nemenin kalian di awal-awal. Karena saat kalian nyampe tiba di Jerman, itu kalian juga pasti masih kayak agak hektik dan chaos sendiri, belum keterima di student college yang mana. Kalian masih tes ke 5 tempat yang berbeda. Terus kalau pertanyaannya, ntar kalau nggak keterima terus gimana? Dipulangin nggak nih? Nah, makanya balik lagi ke step pertama tadi. Saat belajar bahasa Jerman, belajarlah dengan sebaik-baiknya dan kuasailah sampai dengan sertifikat B2. Karena itu untuk melancarin sampai dengan step di Jermannya. Kita backup kalian 5 student college. Kalau gagal 5-5-nya, agak-agak, karena Kecil macam kemungkinan sih kalau 5. iya, tapi agak-agak ya Pak ya, karena ini kayak ulangan matematika remedi 5 kali kan di sekolah. Hmm. Jadi sebenarnya kalau kalian persiapin baik-baik, harusnya sih bisa dapat. Mungkin tes pertama kali ya, tes pertama mungkin karena grogi, karena jet lag, jadi nervous hilang semua bahasa Jermannya. Tapi harusnya habis gagal, otomatis kita kan belajar lagi ya untuk tes-tes berikutnya. Nah, sambil kalian tes-tes itu tadi, nanti partner kita yang di Jerman akan urusin masalah rekening bank kalian. Tadi kan udah dibuka akun bank yang di Indo. Kita akan aktivasi rekening bank, kalian akan pegang akun bank satu lagi. Itu yang kalian punya pegang kartu ATM untuk narik 1.100 euro per bulannya. Step selanjutnya, ini udah yang terakhir. Selama 3 bulan pertama, kita masih mentoring kalian. Jadi kalau ada apa-apa, kita juga masih bisa bantuin. Bukan berarti jadi babysitter yang nemenin kalian ke toilet segala macam, mandiin, nyuciin baju, itu enggak. Tapi kita bantuin pengurusan semuanya. Kayak misalnya kita harus lapor diri, kayak ke kantor kependudukan setempat, segala macam, itu ntar kita ajarin semuanya. Kemudian pengenalan daerah, misalnya mau belanja di mana ya, yang murah, supermarket yang mana ya, kemudian makan, ada toko Asia nggak sih, aku mau beli beras di mana ya, atau enggak misalnya yang umat muslim, kalau di sini masjid di mana ya, atau segala macam, nah itu kita ajarin semuanya. Jadi jangan khawatir, program dari kami itu cukup lengkap dari awal banget, kalian yang masih blank banget nggak tahu mau jurusan apa segala macam, tapi memang benar-benar mau kuliah ke Jerman, kita nggak mempandu kalian sampai dengan kalian tiba ke Jerman, bahkan kita masih ada pendampingan di 3 bulan pertama di Jerman. Kalau mau detailnya tentang layanan kita, nanti bisa tanya di sesi Q&A ya. Ana, saya mau nambahin Hmm. sedikit. Ini Oh. kan lebih ke buat kuliah bachelor ya, persiapan. Mm-mm. Karena ini ada peserta juga teman-teman di sini yang sudah lulus S1, jadi mau S2. Mm. Mm. Layanannya kurang lebih kalau yang di Indonesia ini kan ada 4 langkah ya. Step Mm. 1, step 2, step 3, step 4. Di bawah itu ada kita bedakan Indonesia, Indonesia, Jerman, Jerman. Mungkin kalau yang buat S2 agak sedikit berbeda ya, karena kan S2 tidak harus student collect lagi. Tapi tetap harus ngurus dokumen, tetap harus ada blog account, tetap harus ngurus visa, tetap harus daftar ya. Yang berbeda adalah model-model yang kayak pengurusan, penjemputan. Karena secara umur kan kalau yang S2 nih sudah lebih Lebih dewasa. lebih dewasa lah. Jadi kita kita modelnya agak berbeda. Kita nggak jemput tapi kita kasih arahan. Kamu kalau udah nyampe di airport Mm-mm. Frankfurt, kamu naik bus ini, kamu naik kereta ini, kamu naik itu. Jadi ada sedikit perbedaan ya karena memang dari sisi usia kan berbeda nih yang mau kuliah S1 sama mau kuliah S2. Mm-mm. Betul. Cuma kita masih bantuin semuanya, jadi teman-teman juga jangan khawatir. Mau S1 maupun S2, kita bisa bantu. Oke, selanjutnya, Sandi. Oke. Nah, ini satu hal yang mungkin saya yang pengen cerita juga ke teman-teman semua. Kami dari WUI dan juga dari Spitze, dari grup kami, melihat satu hal ya. Belajar bahasa Jerman, bisa berangkat ke Jerman, itu memang penting. Tapi ada satu hal yang banyak orang suka abaikan. Kalau sudah di sana, gimana?
kita beradaptasi dengan orang sana, dengan budaya sana, dengan kultur sana. Karena mau nggak mau, kalau kita ke negara orang, kalau kita mau sukses, kita harus bergaul dengan em, orang lokal kan. Itu suatu kewajaran lah. Dan kita budaya timur, kita kalau mau ke budaya barat tentu harus ada penyesuaian ya teman-teman. Nah, di kami lakukan workshop dengan serius. Ini contoh workshop yang kami lakukan bulan lalu di 10-12 Maret dan kami mengundang dua pembicara kaliber internasional, ada Profesor Hana Panggabean dan Dr. Yuliana Muniarti. Mereka berdua adalah guru besar dan dosen dari Unika Atmajaya Fakultas Psikologi yang kebetulan mengambil S3 di Jerman. Jadi mereka memang punya pengalaman di Jerman. Ini sesama alumni. Saya minta tolong ke Bu Hana, Bu Yuliana untuk berikan pembekalan kepada murid-murid peserta yang ada di kami terkait awareness perbedaan budaya dan bagaimana menyikapinya perbedaan budaya tersebut. Jadi ini penting buat kami karena kami melihat kalau cuman berangkat banyak yang bisa bantuin, ya, cuman berangkat doang. Tapi abis itu di sana mau kayak gimana, mau jungkir balik, mau nangis-nangis, kayaknya itu harus dipersiapin juga, ya. Saya pengen nunjukin video testimoni dari peserta kami yang ikuti workshop ini. Ana boleh tolong bantu di play yang atas dulu. Nanti ke Jerman untuk sebagai perawat. Studi. Ausbildung. Ini sekitar waktu itu ada sekitar 30-an pesertanya. Dan kita bikin workshop, kita bikin games dalam 2 hari. Strategi gimana sih persiapan kita untuk sebelum ke Jerman, terus cara mengatasi coping stress kita, kemudian gimana sih kita belajar kulturnya orang Jerman. Kita belajar banyak banget tentang psikologi dan belajar budaya orang lain tuh nggak mudah, dan itu tuh jadi kita tahu oh ternyata kita tuh harus melakukan ini loh kalau untuk mau berbaur dengan budaya orang lain. Sih kita mau masuk ke budaya orang itu kayak dan tips and trick untuk tinggal di sana. jadi tahu gimana cara kerjanya, pola pikir orang Jerman. Oke, mungkin video yang satunya lagi, Hana. Videonya pendek, teman-teman, jangan khawatir. Nah, itu ada games-gamesnya ya. Jadi kita simulasi lah kalau orang dari budaya berbeda kayak gimana. Menarik, profesional, semangat, energik, materi penyampaiannya juga sangat menarik, terus bahasa yang digunakan juga sangat relevan gitu, jadi kita nggak sulit untuk memahami. Metode yang diberikan juga itu sangat mudah dipahami melalui apa? Selain teori ada studi kasusnya, kita benar kayak mengalami langsung. Nggak bosan, nggak ngantuk, jadi lebih memicu semangat kita untuk nyimak semua materi yang ada. Workshop diadakan pagi sampai sore waktu itu, Yang jadi benar-benar 100% full time lebih workshopnya. Secara mental, secara psikisnya juga. Oke. Itu tadi terkait workshopnya. Lanjut, Ana. Nah, ini kalau saya lihat dari form pendaftaran ya, teman-teman kan mengisi form dan kami juga ada bertanya saat ini domisili daerah mana. Ini cabang baru kami yang ada di daerah Bekasi, tepatnya di Grand Galaxy City, di RSK 2 nomor 25, daerah Bekasi Selatan. Kami baru buka ya, jadi ini cabang ketiga dari grup Spitze Studium, kami baru buka di bulan April ini. Dan tentu aja karena baru buka ada promo-promo, diskon-diskon ya. Namanya juga baru buka, kita baru sebagai orang baru tentu aja kita pengen kenalan lebih lanjut. Jadi buat teman-teman yang ingin kuliah ke Jerman S1 ya, bachelor, master, boleh datang ke kantor, boleh ngobrol-ngobrol. Saya sendiri lebih banyak di Bekasi saat ini dibanding di tempat yang lain dan kita lebih bisa kenalan dan kita lebih bisa sharing-sharing nanti untuk cabang yang baru buka ini. Silakan lanjut. Ya. Nomor telepon kita kalau mau datang, mau konsultasi, tentu aja konsultasi nggak berbayar ya. Baru ngobrol-ngobrol doang kok. 0815 833 011 itu nomor hotline kita. Kalau mau cari kita di Google Maps, WOII Karir Edu Language Bimbingan Studi dan Working Overseas for Indonesians di daerah Grand Galaxy City.
Jadi saya sangat senang kalau teman-teman bisa menghubungi kami, mau tanya-tanya, mau konsultasi, langsung datang ke tempat. Oke, kayaknya ini slide terakhir kita ya, Ana ya. Berarti selanjutnya sesi tanya jawab nih. Oke, tadi ada satu pertanyaan deposit rekening ya, itu udah terjawab. Jadi konsepnya ini bukan deposit tapi biaya hidup yang buat anaknya tadi, yang buat student mahasiswanya untuk 1 tahun dibayarkan di depan. Ditransfer ke satu rekening di Jerman, begitu anaknya tiba di sana, uang itu bisa dipakai biaya hidup. Jadi bukan uang mati, bukan dikunci, bukan deposit sifatnya ya. Kemudian ada yang nanya, apakah mutasi rekening orang tua jadi referensi? Mutasi rekening setahu saya nggak diminta kan, nggak ada kan ya mutasi rekening ya Ana ya. Itu nggak bukan salah satu persyaratan. Yang penting tadi itu yang block account-nya. Lanjut, Ana, oh oke, Frau Hana, saya lulus S2 ingin mengambil S3. Tentu bisa S3, cuman S3 ini agak berbeda ya, karena kan PhD, doktor. Itu harus ada reference dari kampusnya langsung. Jadi saran saya kalau yang mau ambil S3, jalan terbaiknya S2 lagi di Jerman. S2 lagi di Jerman dulu ya, supaya punya bayangan nih sistem pendidikan di Jerman seperti apa. Baru kemudian lanjut ke S3-nya. Karena kalau kita dari Indonesia, kecuali memang punya satu reference yang bagus, yang top, itu lain cerita. Tapi itu agak berbeda konsepnya. Selamat malam Ibu Lydia, saya berencana mengirim anak kuliah ke Jerman. Apakah aman situasinya? Oke, begini jawabannya. Memang kalau kita lihat di media, kayaknya Jerman belakangan agak lagi goyang gitu ya. Ada beberapa kasus ya. Saya bisa cerita dari pengalaman saya tinggal 13 tahun di Jerman. Ya. Jerman menurut saya adalah salah satu negara paling aman di dunia. Baik buat seorang cowok ataupun juga buat cewek. Belakangan memang ada beberapa case itu terjadi karena Jerman sangat baik hati membuka negaranya untuk para migran-migran. Migran itu adalah mereka-mereka yang datang dari negara berperang, Afghanistan, Syria, dan lain-lainnya. Dan mereka datang sana sebagai suaka. Dan karena mereka datang sebagai suaka, mereka mendapat fasilitas. Fasilitas itu kadang-kadang sayangnya disalahgunakan. Nah, Jerman bulan Februari kemarin melakukan pemilu ya. Melakukan pemilu, partai pemenang adalah partai konservatif. Partai konservatif atau bahkan yang lebih ke arah kanan. Partai ini salah satu hot topiknya adalah mengatasi masalah keamanan atau security di Jerman. Mereka sekarang memperkeras, mempertegas, mempercepat proses deportasi buat mereka yang bermasalah. Kita orang Indonesia, ya orang Indonesia di Jerman tuh nggak banyak, tapi orang Indonesia tuh komunitasnya kuat gitu loh. Saya pun juga sekarang masih sangat berhubungan erat dengan teman-teman yang dulu di sana, dengan anak-anak kita juga. Orang Indonesia terkenal tidak suka macem-macem, tidak neko-neko, tidak bikin masalah. Jadi kita orang Indonesia itu dianggap sebagai bangsa yang baik, ya. Jadi mereka sangat welcome dengan orang Indonesia. Ada beberapa negara tertentu yang berbeda ya pandangannya, tapi itu di luar konteks inilah. Nanti kalau tatap muka saya bisa cerita banyak. Secara general saya bisa bilang Jerman negara yang cukup aman ya. Kalau kita lihat media tentu aja berbeda. Saya tinggal di Jakarta dan kalau saya di Jakarta saya lihat traffic lalu lintas. Saya nggak tahu satu hari itu ada berapa orang yang meninggal, mohon maaf, meninggal di jalan karena segitu chaosnya jalanan kita. Saya yakin mestinya banyak. Cuman itu nggak pernah diliput aja. Jadi nggak pernah ada statistiknya terkait hal ini ya. Saya pun juga punya anak. Anak saya juga akan saya rencanakan untuk kuliah ke Eropa. Saya juga satu hal yang concern terkait keamanan ini. Dan kami cukup percaya bahwa negara Jerman, negara Eropa punya masalah, betul, tapi mereka mengatasi masalah itu ke arah yang lebih aman, lebih tenang. Semoga terjawab ya Ibu Lydia tentang pertanyaan apakah situasi Jerman sekarang aman. Sakila, psikologi. Ana mau coba bantu jawab apa saya yang bantu jawab?
pertanyaan dari Shakila ini terkait Paling jurusan. saya pengen nanya ya, psikologinya mau ke arah mana dulu nih Kak? Hmm, Yang kayak apa sih konseling gitu atau yang kayak psikiater, yang kayak dokter ya? hmm, hmm, Karena hmm, ada dua dua garis besar ya. Dan itu juga beda jurusan dari segi apa student college-nya juga udah beda jurusan. hmm, Oke, ke arah konseling. hmm. Ke arah konseling berarti Bukan klinis berarti. ya ini bisa dari IPS ya. Kalau misalnya kakak masih SMA, jadi bisa backgroundnya ke arah IPS, segala macam. Nanti masuk ke kursnya juga di G-Kurs saat di student college. Kemudian kuliahnya 3 tahun. Kalau masalah prospek kerja, sebenarnya secara overall sama ya. Balik lagi tadi, kesempatan kerja itu sangat terbuka luas dengan jumlah SDM yang sedikit. Jadi peluang kerja untuk bekerja di Jerman dengan lulusan Jerman itu sangat terbuka sih, Kak. Jadi kalau Hmm. bagian itu sebenarnya don't worry. Sama kamu juga Kemampuan bahasa Jerman ini kalau di Iya, bidang-bidang seperti ini, kemampuan bahasa Jerman nggak bisa yang kalau teknik itu kita pas-pasan. masih komputer, kita masih ngomong bahasa Inggris. Kalau bidang-bidang ini kemampuan bahasa Jerman nggak ada obatnya, harus bisa bagus bahasa Iya, Jermannya. tuh. Oke, Udah, semoga semoga cukup terjawab ya menjawab untuk ya. untuk pertanyaannya ya terkait bidang psikologi. Ini ada pertanyaan terkait paket all in. Wah, pertanyaan ini bagus banget, tapi mungkin saya akan geser sedikit pertanyaannya. Ada pertanyaan berikutnya yang sisi gelap kuliah di Jerman. Oh, itu oke, yang di IG ya. Jadi mungkin lagi-lagi cerita pengalaman, cerita yang saya alami dan saya lihat sendiri. Ada juga loh yang ke Jerman nggak sukses ya. Maksudnya nggak sukses tuh ya terpaksa harus pulang lebih cepat daripada yang mereka inginkan. Alasannya banyak ya, atau penyebabnya banyak. Salah satu penyebab terbesar adalah, nah ini sangat ngefek dengan kebiasaan kita orang Indonesia yang suka ngumpul sesama orang Indonesia. Orang Indonesia kalau main sama anak Indonesia, jadinya kemampuan bahasa Jerman kita kurang oke ya, kurang kurang improve gitu loh. Itu terus terang menjadi salah satu sisi gelap. Jadi kita kuliahnya bahasa Jermannya nggak maju-maju, masih gitu-gitu aja. Terus satu lagi yang saya juga lihat sendiri, di Jerman kan boleh bekerja ya, teman-teman semua ya Bapak Ibu. Di Jerman boleh bekerja part-time. Ada dua opsi, mau sembari kuliah atau ketika summer summer break. Summer break di sana tuh bisa 2 bulan setengah. Luar biasa panjangnya. Waktu dulu saya kuliah di sana, saya kalau lagi summer, saya daripada pulang Indo, saya bekerja. Saya bekerja waktu awal-awal kan saya belum ada kemampuan, saya bekerjanya di pabrik. Saya bekerja di pabrik dan ketika saya dapat gaji, wow, itu langsung kayaknya kebayar banget. Saya bilang sama orang tua, ini udah besok nggak usah kirim lagi karena ini udah nutup nih biaya hidup nih. Jadi kadang-kadang itu bisa jadi negatif juga. Banyak yang lebih mengejar kerjanya jadinya ya. Kerjanya yang didahulukan dibanding kuliahnya. Kadang-kadang lupa kuliahnya. Jadi itulah beberapa hal yang mungkin saya bilang sisi gelap atau kendala atau tantangan buat kita yang mau kuliah ke Jerman. Apakah ada paket yang all in yang diurusin semua dari awal les bahasa dan berapa biayanya? Ini saya asumsikan untuk yang bachelor ya, karena kalau nggak salah nih Rizka ini, kalau saya lihat tadi saya sempat ngintip sebentar ke form pendaftaran masih di bangku SMA dan kayaknya tertarik untuk yang bachelor berarti ya. Oke, jadi begini. Ini saya share screen terkait. Nah, ini program kami yang all in ya, dari nol, dari nggak bisa bahasa Jerman sama sekali sampai start kuliah di Jerman, start student college di Jerman. Itu paket lengkapnya semua adalah tadi yang sudah disebutkan langkah-langkah persiapan. Saya nggak mau ulang, tapi kurang lebih kan di awalnya itu kita ada konsultasi, kemudian belajar bahasa, kemudian persiapan student college, kemudian ngurus visa, dan akhirnya berangkat ke Jerman. Kami dampingin semua. Di Indonesia maupun di Jerman kami dampingi. Dan paket kami mulai dari bahasa sampai semuanya tadi. Dan di 139 itu apa aja yang didapat? Ini, saya coba
ini mungkin saya nggak bisa tunjukin semuanya karena ini banyak banget terus terang yang dimasuk di paket ini benar-benar yang namanya all in ya, ini all in gitu loh. Oke, kelas persiapan bahasa Jerman intensif level A1 sampai dengan level B2. Jadi ada A1, A2, B1, B2. Ada buku juga yang kita berikan, buku kita juga buku asli ya, kita nggak pakai fotokopian. Ada kelas persiapan ujian, ada biaya ujiannya sendiri, ada legalisirnya, jadi segala macam dokumen di situ termasuk. Untuk materi pengajaran kita pakai buku standarnya Netzwerk Neu, ya. Kemudian soal-soal ujiannya juga termasuk kalau yang mau student college, termasuk persiapan masuk student college-nya, persiapan tes student college. Itu juga termasuk di situ karena itu juga butuh sesi tersendiri untuk student college. Kemudian kita adakan psikotes di awal ya untuk persiapan mengenai tadi tes bakat dan minat. Ini workshopnya juga panjang banget karena memang persiapannya bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dalam waktu sebulan. Ini butuh berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun nih, yang misalnya bahkan masih di kelas 10-11. Segala macam terjemahan sudah termasuk, jadi segala macam dokumen, apostil, terjemahan, penerbangan tersumpah, pendaftaran, standar kita daftarkan di 5 student college. Tadi Ana ada cerita, ada student college, ada tesnya, dan itu kita daftarkan di 5 tempat. Kalau sampai 1 nggak lulus, masih ada 4 lagi, tapi masa kita remedial sampai 5 kali kan kesempatan, kayaknya nggak gitu juga ya. Nah, semua pendaftaran ke student college, ke kampus itu juga sudah masuk di paket ini, semua sudah diikutkan. Pengurusan rekening bank, asuransi, visa studi, itu semua juga termasuk. Keberangkatan, ya kita tiket nggak masuk ya. Ini tiket satu yang saya harus bilang, tiket nggak masuk karena tiket itu ada high season, low season. Saya beri contoh, low season harga tiket kemarin belum lama yang dari murid kami berangkat itu bayar sekitar one way Jakarta Frankfurt 7 juta. Tapi di awal tahun kemarin itu di angka anak 15 juta ya waktu itu ya. Yang awal Januari itu, yang anak-anak studi kita. Bener nggak 15 juta anak? Iya, Saya lupa. benar, Pak. Mm-mm. Sekitar segituan ya. Mm-mm. Jadi jauh banget ya, ini one way loh. Jadi kalau di low season itu sekitar 7 juta harga tiket, kalau di high season 15 juta. Jadi kita nggak bisa masukin karena nggak fair nanti. Jadi lebih baik tiket nanti kita bantuin carinya aja. Kemudian kita damping untuk keberangkatannya juga sampai di bandara. Di Jerman ini yang sebenarnya juga paling penting juga ya. Ketibaan di Jerman. Nah, dijemput di airport, dicarikan tempat tinggal, dianterin ke tempat tinggal tersebut. Untuk 1 bulan pertama udah nggak perlu pusing lagi, sudah ada tempat tinggal. Kalau mau student college, kita bimbing juga mau berangkatnya kayak gimana. Tiket juga sudah tiket transportasi mau ke tempat student college. Segala macam birokrasi yang harus dilakukan kalau nanti di sana. Orientasi dan informasi tentang hal kayak mau belanja harian, mau belanja makanan kayak gimana caranya, cara naik kendaraan umum, cara naik bus, cara naik kereta, cara beli tiketnya. Saya sampai kehabisan napas sekarang saking panjangnya. Jadi itu yang termasuk ya di paket kami, bahkan sampai ke pengurusan asuransinya juga termasuk. All in semuanya dari blank sampai mulai sekolah. Dan ini kami punya cukup fleksibilitas terutama buat teman-teman yang masih di SMA, ini pembayaran bisa bertahap. Karena saya paham angka 139 juta ini cukup besar dan kalau dibayarkan sekali kan berat ya. Kita punya fleksibilitas untuk nge-split ke beberapa tahapan pembayaran. Nah, itulah makanya kenapa kita perlu ngobrol dulu. Yang dekat Bekasi bisa datang ke kantor kita ini Bekasi, yang mungkin di Jakarta, Kebonjeruk ya di daerah Meruya, Jalan Meruya Ilir, Kebonjeruk Business Park, atau yang dari BSD Tangerang bisa ke cabang kita yang di Alam Sutra. Oke, jadi ini terkait layanan kami, terkait biaya juga sudah saya sampaikan. Saya pikir kita udah di ujung acara ya, Ana.
Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan webinar kami. Ana, terima kasih juga udah hadir dan banyak sharing tentang kuliah di Jerman. Tentu aja malam hari ini mungkin masih banyak pertanyaan yang belum bisa disampaikan. Mungkin juga belum paham mau nanya apa ya. Kalau nggak salah tuh tadi pas sebelum ini udah ada yang ngechat, Kak ini tuh kuliah tuh Ausbildung ya. Ini Ausbildung sama kuliah tuh sama apa enggak sih? Mendingan Ausbildung, mendingan kuliah. Pertanyaan yang sering banget saya dapat. Ya, dan itu perlu diluruskan. Perlu diluruskan karena sosial media, IG, TikTok itu luar biasa sekali powernya, tapi juga jadinya banyak informasi yang kurang tepat. Ausbildung tidak sama dengan kuliah. Ausbildung itu dua hal yang berbeda. Masing-masing punya ranahnya masing-masing. Saya lebih cocok Ausbildung apa saya lebih cocok kuliah? Kita perlu ngobrol dulu. Saya nggak bisa jawab langsung. Kita perlu ngobrol dulu. Datang ke kantor kita, buat janji kita ngobrol, kita konsultasi. Nanti baru kita bisa ceritain lebih dalam. Apakah kamu lebih cocok ke Ausbildung? Apakah kamu lebih cocok untuk kuliah ke Jerman? Karena itu dua hal yang berbeda. Masa depannya juga berbeda, kelanjutannya juga berbeda, dan biayanya juga tentu aja berbeda. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila kami tidak bisa memberikan informasi yang terlalu memuaskan. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Terima kasih semua. Ana, terima kasih dan salam Kasih. sukses selalu, teman-teman.